Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Crank 2 tahun 2009. Mengisahkan kemarahan seorang pembunuh bayaran bengis yang organ tubuhnya dicuri oleh sekelompok mafia. Sehingga membuatnya sangat marah memburu para pelaku. Buat kalian yang belum menonton film pertamanya, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, linknya ada di deskripsi video. Di awal film kita diperlihatkan dengan John yang jatuh dari helikopter sehabis baku hantam dengan Verona. Tak selang berapa lama ternyata datanglah sekelompok orang yang membawa jenazah John ke suatu tempat. Dan faktanya ternyata saat itu John masih hidup dan tengah di-unboxing oleh sekelompok dokter kampret untuk diambil organ tubuhnya. Ternyata di saat ini John tengah diculik oleh sekelompok orang penjual organ ilegal. Dia bernama Johnny Peng, yang merupakan bos di kelompok ini. Dalam setengah sadar, John mendengar jika jantungnya akan dijual kepada bos mafia Cina. Selesai mengambil jantung John, mereka langsung memasang jantung buatan agar John tetap hidup, dan organ lainnya tetap fresh. Setelah beberapa jam kemudian akhirnya John pun sadar dan mendengar jika seluruh organnya akan dikuras habis. Mendengar hal itu dengan segera John memberontak menghabisi para dokter kampret di sana. Setibanya di luar, John kembali berbaku hantam dengan para anak buah Johnny. Dengan skill yang dimilikinya, John dengan sangat mudah menghabisi para anak buah Johnny dengan sangat mudah. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, John menginterogasinya dengan menancapkan shotgun di lubang boolnya. Karena tak tahan dengan rasa sakitnya, pria itu memberitahukan jika orang yang mencuri jantungnya bernama Johnny Peng, dan akan ia jual kepada bos mafia Triad Hong Kong. Mendengar hal itu lantas John sangat panik mengejar Johnny untuk merebut kembali jantungnya. Sambil mengemudi, John segera menghubungi teman dokternya. Di sana John langsung menceritakan kejadian yang ia alami saat ini, di mana jantungnya dicuri oleh mafia Cina dan diganti dengan jantung buatan. Mendengar itu jelas membuat si dokter terkejut dan tak percaya jika saja John masih hidup setelah terjatuh dari helikopter. Karena tak ingin membuang-buang waktu, dokter pun menjelaskan jika saja jantung buatan itu tak bisa bertahan lama. Jika saja baterainya habis, maka John akan mati dalam sekejap mata. Untuk mencegah itu agar tidak terjadi, si dokter menyuruh John untuk terus mengaliri listrik di sekujur tubuhnya, dan sesegera mungkin merebut kembali jantung aslinya. Karena tak konsen melihat ciwik-ciwik seksoi, John oleng menabrak pembatas jalan hingga membuatnya terpental keluar. Karena kejadian itu membuat baterai jantung buatannya seketika rusak. Di saat tubuhnya mulai lemah, datanglah beberapa pria yang menghampirinya. John pun langsung meminta bantuan untuk mengalirkan listrik dari mesin mobilnya. Setelah baterai terisi penuh, John dengan secepat kilat bergegas menuju kediaman markas Johnny. Setibanya di sana, John melihat seorang wanita penghibur yang disiksa oleh para anak buah Johnny. Kita sebut saja namanya Amel. Tak tinggal diam, John segera menolong dan menghantam mereka semua. Melihat jika John mengetahui keberadaannya, dengan cepat Johnny terbirit-birit kabur dari sana. Melihat jika dirinya dibantu oleh John, lantas Amel sangat tergila-gila dengannya. Atas informasi dari Amel, John melanjutkan misinya memburu Johnny. Setibanya di dalam bar, John tak sengaja bertemu dengan Annie, yang tidak lain adalah pacarnya. John sangat terkejut melihat jika Annie saat ini bekerja sebagai penari tiang. Annie pun sangat syok melihat jika John masih hidup. Karena sepengetahuannya jika John telah mati 3 bulan lalu atas informasi yang ditinggalkannya lewat pesan suara. Dan saat ini Annie telah memiliki pacar baru bernama Jamet Kuproy. Di tengah perbincangan tiba-tiba datang sekelompok gangster Meksiko yang hendak menangkap John hidup-hidup. Dengan kehebatannya John nampak mudah menghabisi mereka semua satu persatu. John pun memaksa pemimpin mereka untuk memberitahu apa tujuan mereka menyerangnya. Karena tak tahan, akhirnya ia pun memberitahukan jika mereka hanya disuruh oleh El Huron. Tak ingin membuang-buang waktu, John pun melanjutkan memburu Johnny dan membawa Annie pergi dengannya. Namun di luar ia sudah dihadang dan diserang oleh beberapa polisi. Karena baterainya sudah mulai habis, lantas John sangat lemah dan hanya pasrah dihajar.
Namun salah satu polisi tak sengaja menyetrum tubuh John dengan alat kejut sehingga membuat baterainya kembali terisi. Setelah berhasil menghajar para polisi, John dengan cepat mencuri salah satu mobil aparat lalu pergi dari sana. Di sini John sangat marah akibat kejadian sebelumnya, membuat ia kehilangan jejak Johnny. Namun wanita jalang yang berada di mobil itu langsung menunjukkan jika Johnny saat ini berada di arena pacuan kuda. Tanpa disadari, ternyata saat ini John telah terkepung oleh para polisi yang terus memburunya. Tak ingin tertangkap, lantas John bergegas kabur meninggalkan Annie sendirian. Di tengah pelarian John dihampiri dan ditolong oleh pria gondrong yang bernama Venus. Melihat wajahnya, John menduga jika beliau adalah almarhum temannya, yaitu Kylo. Benar saja, Venus pun mengatakan jika Kylo adalah saudara kembarnya. Namun ternyata di sini Venus memiliki penyakit ayan, sehingga membuatnya tak terkendali membawa motor. Venus pun mengatakan jika ia sengaja menolong John untuk berterima kasih karena telah membalaskan kematian Kylo kepada Verona. John pun mengatakan jika masih ada satu orang lagi yang bersangkutan dengan Verona, dia bernama El Huron. Maka dari itu, John menyuruh Venus untuk membunuhnya jika ingin menyelesaikan balas dendam kematian Kylo. Singkatnya di sini John telah tiba di arena pacuan kuda. Sebelum itu, ia pun menelpon teman dokternya untuk memberitahukan jika baterai tenaganya saat ini hampir habis. John pun meminta solusi lain selain mencari listrik, karena ia saat ini sudah tak sanggup lagi berjalan jauh. Dengan kecerdasannya, si dokter menyuruh John untuk menggesekkan kulit ke orang lain. Karena cara itu diyakini bisa menciptakan tegangan listrik. Mendengar hal itu dengan cepat John pun menggesek-gesekkan tubuhnya dengan orang lain. Mendengar kegaduhan, lantas para security menghampiri John untuk diamankan. Tak lama kemudian datanglah Annie yang menyusul John. Di sana Annie mengatakan jika John hanya mabuk saja. Dalam keadaan sekarat, John mengatakan jika ia membutuhkan gesekan kulit. Mendengar hal itu lantas Annie pun segera mengajak John untuk bergenjot ria. Akibatnya di sini perbuatan mereka menjadi bahan tontonan oleh semua orang yang ada di sana. Dari kursi penonton ternyata juga ada Johnny yang menyaksikan adegan asusila itu. Melihat keberadaan Johnny, John dengan bergegas mengejar Johnny dan meninggalkan Annie sendirian di tengah lapangan. Namun lagi-lagi Johnny dengan sangat mudah kabur dari kejaran John. Pada saat hendak ditangkap oleh para aparat, tiba-tiba John dihampiri dan ditolong oleh pemimpin mafia triad Hong Kong, yaitu Don Kim. Di dalam mobil John mengungkapkan rasa terima kasihnya, karena ia sudah 2 kali dibantu oleh Don Kim. Tak ingin berburuk sangka, John pun menanyakan mengapa ada sebagian gangster triad yang ikut memburunya. Don Kim pun memberitahukan fakta jika ada bos triad lain yang lebih tinggi darinya. Ia bernama Sugiono. Sugiono adalah bos triad yang paling dihormati, dan dianggap dewa oleh para mafia triad lainnya. Karena faktor umur, ternyata saat ini Sugiono sedang sekarat dan membutuhkan donor jantung yang kuat. Dan faktanya ternyata jantung itu adalah jantungnya John yang dipilih. Karena sebelumnya John berhasil selamat dari 2 kali suntikan racun Cina. Maka dari itulah Don Kim memilih John untuk ditumbalkan kepada Sugiono. Mendengar fakta itu lantas John pun menyadari jika Don Kim terlibat dengan semua ini. Dengan rasa amarah John menghabisi Don Kim bersama anak buahnya di mobil itu. Scene berpindah ke Venus yang menghubungi teman gangsternya. Ia bernama Roma. Venus meminta bantuan dari Roma untuk membantunya menyerang dan membunuh El Huron. Sedangkan Annie kini terus mencari John untuk ia bantu. Namun ia malah bertemu dengan Jamet yang terus memaksanya untuk meninggalkan John. Annie yang terlanjur marah kini menghajar Jamet habis-habisan. Namun tak lama kemudian Annie pun ditangkap oleh para polisi. Karena Annie sebelumnya melakukan tindakan asusila di depan umum bersama John. Kembali lagi ke John yang saat ini menyelinap masuk ke dalam mobil ambulans untuk meminta baterai. Setelah selesai mengisi baterai, John tak sengaja melihat keberadaan Johnny. Dengan cepat ia keluar dan terjadilah baku tembak. Johnny yang tak ingin tertangkap kini kabur memasuki area tower PLN.
Setelah berhasil menangkap Johnny, John dengan beringas menghajar Johnny habis-habisan. Setelah itu ia memaksa Johnny untuk membukakan kotak berisi jantungnya itu. Namun setelah terbuka, John sangat terkejut melihat jika jantungnya tidak ada di dalam kotak itu. Dengan rasa cemas John menghubungi si dokter untuk meminta solusi. Dokter pun mengatakan jika ia mendapatkan informasi jika 3 minggu yang lalu jantung John telah berhasil didonorkan di tubuh Sugiono. Dokter pun meminta John untuk tidak usah khawatir, karena ia telah menyuruh seseorang untuk menjebak dan menculik Sugiono. Karena masih kesal, lantas John hendak ingin menginterogasi Johnny lagi. Namun sebelum Johnny mengatakan keberadaan Sugiono, tiba-tiba dari belakang ada gangster Meksiko yang di bar sebelumnya langsung meng-headshot kepala Johnny. John pun langsung dihantam hingga pingsan, lalu diseret untuk dibawa ke hadapan El Huron. Sedangkan Venus kini telah berkumpul dengan Roma bersama anak buahnya untuk menyerang markas El Huron. Sementara itu Annie kini ditahan dan diinterogasi oleh polisi. Karena Annie tak ada sangkut pautnya dengan kekacauan yang dibuat oleh John, alhasil kini Annie dibebaskan tanpa syarat. Singkat cerita kini John telah tiba di markasnya El Huron yang berada di seberang sungai Musi. Di sana El Huron langsung melemparkan kalung Verona ke hadapan John. Dan faktanya ternyata El Huron adalah saudara kandung Verona. Dan terungkaplah mengapa El Huron terus memburu John. Ternyata ingin balas dendam kematian saudaranya. John pun dibawa ke suatu tempat di mana terdapat kepala Verona di dalam akuarium. Dengan bantuan teknologi canggih membuat otak Verona masih aktif selagi di dalam air. El Huron melakukan itu agar Verona dapat menyaksikan kematian John secara perlahan di depan matanya. Dengan keji ia menyiksa John agar Verona merasa puas. Namun tak selang berapa lama datanglah Venus bersama Roma yang langsung menyerang markas El Huron untuk balas dendam kematian Kylo. Berpindah ke asisten dokter yang ternyata berhasil menjebak Sugiono. Dengan cepat dokter langsung membedah tubuh Sugiono untuk mengambil kembali jantungnya John. Kembali lagi ke markasnya El Huron. Di sana John bangkit dan langsung menendang kepala Verona ke dalam kolam. Karena baterainya hampir habis, alhasil John kembali lemah tak berdaya. Melihat kesempatan itu, El Huron pun hendak menembak John dari belakang. Namun sebelum itu terjadi, datanglah Venus yang menghalangi El Huron hingga terjadilah baku hantam. Tak ada pilihan lain, John pun terpaksa menaiki tiang listrik untuk menyetrumkan dirinya ke listrik tegangan tinggi. Akibat daya yang terlalu besar, membuat tubuh John terbakar seperti Ghost Rider. Dengan rasa amarah dan tanpa ampun, John menghampiri El Huron lalu menghajarnya hingga tewas. Tak lama kemudian, John pun berakhir di meja operasi untuk dikembalikan jantung aslinya. Namun dilihat dari layar monitor menunjukkan jika operasinya gagal, dan John dinyatakan tewas. Namun tak lama kemudian keajaiban pun muncul, di mana tiba-tiba John kembali hidup dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Crank 2 tahun 2009. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini.